Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Namira Asmanul Nuraini, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang permintaan atau demand. Nah, permintaan itu apa sih? Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta pada satuan harga dan waktu tertentu, atau barang atau jasa yang kita inginkan atau butuhkan adalah barang ekonomi yang membutuhkan pengorbanan ketika kita ingin memperolehnya. Nah, yang selanjutnya, permintaan sendiri itu memiliki faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan itu. Yang pertama ada tingkat pendapatan, yang kedua harga barang lain, yang ketiga selera konsumen, lalu yang terakhir ada faktor-faktor non-ekonomis. Jadi kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan itu gimana sih contohnya? Semisal seperti ini. Tingkat tinggi rendahnya pendapatan seseorang atau masyarakat akan menentukan besarnya jumlah permintaan barang dan jasa. Nah, kalau harga barang lain, itu perubahan harga barang-barang lain, terutama barang yang dapat menggantikan kedudukan barang semula, juga akan mempengaruhi permintaan barang tersebut. Nah, faktor yang ketiga ada selera konsumen. Nah, faktor ini bersifat subjektif. Misalnya ketika kita punya uang lebih dan kita ditawarkan sebuah barang atau jasa yang kita tidak minat, maka kita nggak akan beli kan. Nah, itu yang dinamakan dengan selera konsumen. Lanjut kita ke faktor-faktor non-ekonomis. Nah, faktor non-ekonomis itu contohnya seperti pertumbuhan penduduk, iklim, bencana alam, dan faktor cuaca seperti itu. Next kita akan membahas tentang law of demand. Nah, law of demand itu adalah hukum permintaan. Nah, hukum permintaan sendiri itu berbunyi seperti apa? Law of demand itu bunyinya semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah jumlah barang yang akan diminta. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dimaksud dengan law of demand, atau ketika price-nya naik maka demand-nya turun. Kalau price-nya turun maka demand-nya akan naik. Nah, kondisi tersebut yang dinamakan dengan ceteris paribus atau berjalannya law of demand. Selanjutnya saya punya contoh sederhana dari ceteris paribus, yaitu harga dan permintaan. Contohnya seperti ini. Kalau harga es krim naik, maka orang akan membeli lebih sedikit es krim. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan contoh ceteris paribus yang berlaku. Artinya ketika harga naik maka permintaannya turun. Nah, ketika harganya turun maka permintaannya akan naik. Nah, ada di suatu kondisi ketika ceteris paribus itu tidak lagi berjalan. Contohnya seperti permintaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis. Contohnya cuaca nih. Nah, kenapa kok bisa cuaca? Contohnya adalah ketika suatu hari cuaca itu jadi panas, orang akan lebih banyak membeli es krim tanpa melihat harga tersebut. Karena apa? Karena cuacanya panas. Nah, hal tersebut yang dinamakan berarti ceteris paribusnya tidak berlaku. Seperti itu. Di slide berikutnya ada kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau sumbu Y dan jumlah barang atau sumbu X. Nah, garis yang tegak itu merupakan P atau price, lalu garis yang datar itu adalah Q atau quantity. Seperti contoh yang di PowerPoint itu, semisal harganya 2.000, berarti permintaannya ada di 20. Nah, kalau harganya naik jadi 3.000, berarti permintaannya akan turun menjadi 15. Kalau harganya naik lagi jadi 4.000, maka permintaannya akan menurun lagi jadi 10. Lalu kalau harganya naik jadi 5.000, maka permintaannya semakin menurun, atau bisa kita contohkan di angka 5. Sampai sini paham ya? Nah, kurva permintaan ini memiliki gradien negatif ya teman-teman, karena berbanding terbalik antara permintaan dengan harga. Tadi bagaimana? Kalau harga naik berarti permintaannya turun. Kalau harganya turun berarti permintaannya akan naik. Kita pindah ke
pergeseran kurva permintaan atau yang disebut dengan shifting. Nah, shifting itu dapat terjadi apabila ceteris paribus itu tidak berlaku seperti yang sudah saya jelaskan di contoh ceteris paribus sebelumnya ya. Jadi, contoh kurvanya tuh seperti di PowerPoint ini, teman-teman. Kita misalkan harganya itu ada di titik P. Nah, kalau contoh ceteris paribusnya berlaku, itu berarti harganya ada di titik P, kuantitinya ada di titik kuantiti, dan kita akan menghasilkan slope atau garis miring itu ada di titik D. Nah, kemudian kalau ada ceteris paribusnya tidak berlaku, maka kita misalkan saja biar lebih mudah dipahami, harganya tetap di titik P, tapi permintaannya malah naik nih, jadi Q1 kita garis miring mendapatkan titik D1. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang rumus fungsi permintaan. Oke, jadi rumus fungsi permintaan sendiri itu bagaimana? Yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya punya contoh soal nih. Yang pertama, Pak Anton sedang di toko baju untuk membeli baju. Harga awal baju tersebut 120.000. Pak Anton memutuskan untuk membeli 100 pieces baju. Namun beberapa saat kemudian ada potongan harga sehingga harga baju tersebut jadi 100.000 aja. Maka Pak Anton memutuskan untuk membeli 200 pieces. Tentukan persamaan fungsi PD dan QD. Oke, jadi dari rumus fungsi permintaan tadi kita akan menghasilkan dua jawaban ya teman-teman. Yang pertama ada PD, yang kedua adalah QD. PD itu price demand dan QD itu adalah quantity demand. Nah, langsung aja kita masukin ya. Tadi P1-nya itu berarti 120.000, P2-nya itu 100.000. Kita masukkan jadi P dikurangin 120 per P2 dikurangi P1. P2-nya 100.000 dikurangi P1-nya 120.000 sama dengan Q dikurangi Q1. Q1-nya adalah 100 per Q2 dikurangi Q1. Q2-nya adalah 200, berarti Q1-nya ada 100, berarti Q dikurangi 100 per 200 dikurangi 100. Nah, kita jumlahkan dulu. Yang atas tetap sama, yang ada variabelnya, jadi ditulis aja P dikurangi 120.000 per 100.000 dikurangi 120.000 jadinya minus 20.000 sama dengan Q dikurangi 100 per 200 dikurangi 100 jadinya 100. Yang selanjutnya, nah kalau sudah di tahap yang tadi maka kita kali silang ya teman-teman. Jadi P dikali 100 sama dengan 100P. Nah, minus 120 dikali 100 sama dengan minus 12 juta. Sama dengan Q dikali minus 20.000 sama dengan minus 20.000 Q plus minus 100 dikali minus 20.000 sama dengan plus 2 juta. Nah, yang step selanjutnya adalah yang minus 12 juta itu dipindahkan ke belakang menjadi positif. Nah, hasilnya 100P sama dengan minus 20.000 Q plus 2 juta plus 12 juta. Nah, yang ada variabelnya tuh tetap di depan karena kita mau mencari PD-nya terlebih dahulu. 100P sama dengan minus 20.000 Q plus 2.000 ditambah 12.000 jadinya plus 14.000. Nah, 100P sama dengan minus 20.000 Q plus 14 juta. Kalau sudah seperti itu, yang ada variabelnya P itu kita 100-nya kita pindahkan ke menjadi penyebut. Jadi PD sama dengan minus 20.000 Q plus 14 juta per 100. Hasilnya adalah minus 200 Q plus 140.000. Nah, kalau sudah ketemu PD-nya, selanjutnya kita akan mencari QD. Untuk mencari QD, kita tulis ulang yang 100P dikurangin 12 juta sama dengan minus 20.000 Q plus 2 juta. Nah, karena kita akan mencari Q, maka
Yang ada variabel Q-nya kita pindah ruaskan di depan atau di belakang juga boleh. Nah, jadi minus 20.000 Q sama dengan 100P dikurangi 12 juta dikurangi 2 juta. Nah, yang step selanjutnya adalah minus 20.000 Q sama dengan 100P dikurangi 10 juta. 10 jutanya itu dari mana? Dari minus 12 juta dikurangin 2 juta. Lalu yang selanjutnya seperti yang kita mencari PD tadi, minus 20 ribunya kita pindah ruaskan menjadi penyebut. Jadi QD sama dengan 100P dikurangi 10 juta per minus 20 ribu. Hasilnya adalah QD sama dengan 0,005P plus 0,5.